Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9, masih di materi kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat segitiga yang kongruen dan sebangun. Pada pertemuan sebelumnya, pada video yang lalu, kita sudah membahas dan menemukan bahwa syarat dua bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang berikutnya kita juga sudah mempelajari syarat dua bangun dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat juga. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berikut ini kita akan menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak dengan tidak menggunakan dua syarat tersebut. Jadi, untuk menguji dua segitiga yang kongruen, tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudutnya, tapi cukup menggunakan salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, apabila ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Perhatikan contoh dua bangun berikut. Di sini ada dua bangun yang sudah diketahui bahwa ada sisi-sisi yang sama panjang. Perhatikan di gambar bahwa tanda yang sama menunjukkan sisinya sama panjang. Nah, apabila diketahui dua segitiga di mana ketiga sisi yang bersesuaiannya sudah sama panjang, ini bisa langsung kita katakan dua segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi tidak usah mengecek atau menguji dengan menggunakan dua syarat di atas. Cukup menggunakan sisi-sisi-sisi, kita sudah langsung bisa menyimpulkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Yang kedua, apabila diketahui dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau biasa disebut dengan sisi sudut sisi, nanti bisa langsung kita katakan bahwa dua segitiga itu kongruen, seperti pada gambar berikut. Nah, jadi ada salah satu sudut itu diapit dengan dua sisi yang sama panjang. Jika nanti menjumpai dua bangun yang seperti ini, bisa langsung kita katakan dua segitiga ini kongruen. Yang ketiga, apabila ada dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar, perhatikan gambar. Jadi yang ini dia bersesuaian dengan ini, dia sama besar. Juga yang ini ya, yang tandanya sama ini sama besar. Mengapit satu sisi yang sama panjang. Nah, ini pun juga bisa kita katakan dua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruen. Yang keempat, apabila diketahui ada dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan sudut-sudut sisi. Nah, jadi membacanya dari sini, sudut-sudut sisi. Bukan sudut sisi sudut. Nanti masuk kriteria yang ketiga, ya. Jadi membacanya dari sudut-sudut sisi. Jadi ada jangan sampai ada sudut yang terlewat. Jadi harus memutar membacanya. Sudut-sudut sisi. Nah, jika kalian nanti menjumpai dua bangun yang diketahuinya sama persis dengan ini, maka dua segitiga tersebut kita katakan dua segitiga yang kongruen.
yang terakhir, yang kelima, apabila nanti menjumpai ada segitiga dengan diketahui dua sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan ada satu sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka dua segitiga ini dikatakan segitiga yang kongruen. Dari 5 kriteria ini, nanti kita bisa menggunakannya untuk membuktikan apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Jadi sekali lagi, tanpa harus menguji dua syarat bangun yang kongruen, cukup menguji dengan memilih salah satu dari 5 kriteria di atas. Kita buktikan dengan contoh. Contoh pertama, buktikan bahwa segitiga ABC, seperti pada gambar di samping, segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga EDC. Kita harus membuktikan, perintahnya kita harus membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Sekali lagi, tanpa harus menguji dua syarat kekongruenan, cukup memilih dari 5 kriteria di atas. Apakah sisi-sisi-sisi, ataukah sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut, atau sudut sudut sisi, atau sisi sisi sudut. Menyesuaikan dengan yang diketahui di sini. Nah, kita tulis apa saja yang diketahui. Nah, berdasarkan gambar di atas, apakah yang sama? Nah, jelas di sini ada tanda sama menunjukkan panjang sama ya. Bahwa AC dia sama dengan EC. Kita tulis seperti ini, AC sama dengan EC. Kenapa dia sama? Harus ada alasannya. Sebagai bukti bahwa kalian itu benar-benar memahami. Dari mana bisa menuliskan ini sama? Nah, karena sudah diketahui di soal ada tanda sama panjang. Ini alasannya. Yang berikutnya, mana lagi yang sama? Oke, betul. Bahwa ukuran sudut ACB dia sama dengan ukuran sudut ECD. Berarti ini. Kenapa dua sudut ini sama? Besarnya sama. Ada yang ingat alasannya? Kembali lagi ke sudut ya, pelajaran sudut di kelas 7. Harusnya kalian masih ingat bahwa sudut ACB dengan besar sudut ECD itu sama karena dua sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Oke. Yang ketiga, apanya lagi yang sama? Oke, yang sama adalah panjang BC. Nah, ya, ini panjang BC sama dengan panjang DC. Kenapa sama? Karena di soal sudah diketahui ada tanda sama panjang. Nah, dari ketiga ini kelihatan bahwa terbukti segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC. Menggunakan kriteria yang mana? Kriteria pertama, kedua, ataukah sampai kelima, yang mana yang sesuai? Oke, yang sesuai adalah kriteria sisi, sudut, sisi. Sudutnya diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Contoh pertama, kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Perhatikan pada gambar, ya. Kita buktikan segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Kira-kira kriteria mana yang dipakai? Coba kita tulis apa saja di sini yang diketahui, apa saja yang sama panjang, yang sangat besar. Nah, pada gambar di atas,
diperoleh. Nah, jelas ini ya. Yang sama panjang yang pertama adalah sisi PQ. Dia sama dengan RQ. Kenapa sama? Harus ada alasannya. Seperti contoh pertama tadi. Nah, karena sudah diketahui ada tanda sama panjang. Berikutnya, sisi mana lagi yang sama panjang? Atau mungkin sudut mana yang sama besar? Oke, yang sama adalah sisi PS. Dia sama dengan sisi RS. Kenapa dia sama? Sama dengan yang di atas alasannya karena sudah diketahui ada tanda sama panjang. Yang ketiga, yang terakhir, sisi mana yang sama panjang atau mungkin sudut mana yang sama besar? Iya, bahwa yang sama adalah sisi QS, sama dengan sisi QS. Kenapa QS sama dengan QS? Perhatikan, di sini ada dua segitiga. Pasti ada dua sisi QS di sini. Nah, seolah-olah di sini hanya ada satu QS, padahal ada dua QS. Kenapa seperti itu? Karena QS saling berhimpit. Jadi kelihatan dia ada satu garis QS, padahal ada dua. Dan pasti dia sama panjang karena dia berhimpit. Nah, dari tiga ini maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga PQS dia kongruen dengan segitiga RQS. Pakai kriteria mana yang dipakai? Iya, pakai kriteria yang pertama, yaitu sisi. Nah, dalam pembuktian harus dituliskan jelas seperti ini. Oke. Berikutnya, kita beralih untuk menguji apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Sama dengan menguji dua segitiga kongruen dengan menggunakan 5 kriteria. Untuk menguji dua segitiga yang sebangun, kita menggunakan salah satu dari 3 kriteria berikut. Yang pertama, apabila nanti diketahui ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu sebanding, atau bisa kita tulis sisi, maka kita bisa menyimpulkan dua segitiga itu sebangun. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini diketahui ada segitiga ABC dan segitiga DEF dengan ukuran sisinya sudah diketahui di sini. Kurang senti ya. 12 cm. Oke, coba. Posisi dua segitiga ini sudah seletak atau sudah bersesuaian. Artinya untuk menuliskan pasangan sisi yang bersesuaian bisa kita tuliskan dengan mudah. AC dengan DF, dia bersesuaian. Kalau kita bandingkan 6:12, 1:2. Sisi yang lain, BC dengan EF, 5:10. Juga 1:2. AB dengan DF, 7:14, juga 1:2. Artinya, ketiga sisi yang bersesuaian apabila dibandingkan di sini mempunyai perbandingan yang sama. Kebetulan dengan sisi ini dia perbandingannya 1/2. Semuanya sama. Artinya bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC dengan segitiga DF adalah sebangun. Masuk di kriteria kedua. Apabila nanti diketahui dua pasang sisi yang bersesuaian itu sebanding dan sudut yang diapitnya sama besar, atau bisa kita tulis sisi, sudut, sisi, maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ada dua segitiga ABC dan segitiga PQS. Nah, dengan ukuran sisinya sudah diketahui di sini. Perhatikan. Ada dua sisi mengapit satu sudut. Apakah dua sisi ini sebanding? Coba kita bandingkan. AC dia bersesuaian dengan RI. Jika kita bandingkan, 9:3 adalah 3:1. Sisi AB dia bersesuaian dengan
RP. Kita bandingkan 12 banding 4 juga 3 banding 1. Artinya ada dua sisi yang sebanding, dia mengapit satu sudut yang sama besar, maka dikatakan dua segitiga ini adalah sebangun. Kriteria ketiga yaitu apabila diketahui tiga sudut yang bersesuaian sama besar, atau biasa kita sebut dengan sudut-sudut-sudut, maka kita simpulkan bahwa dua segitiga tersebut adalah sebangun. Seperti pada gambar berikut, ada segitiga ABC dan segitiga RPG. Nah, kelihatan di sini bahwa sudut A dia sama dengan sudut R, dan sudut B sama dengan sudut P. Sedangkan sudut C sama dengan sudut H. Kenapa sama? Karena sisa sudut ini karena dua sudut sudah sama. 180 dikurangi 2 yang sama pasti hasilnya sama. Nah, ketika nanti menjumpai ada dua segitiga yang seperti ini atau ketiga sudutnya yang bersesuaian sama besar, maka kita simpulkan dua segitiga ini adalah sebangun. Kita perhatikan contoh ya. Contoh 1. Di sini diketahui segitiga ABC dengan ukuran sisinya seperti ini, juga segitiga PHR dengan ukuran sisi seperti ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PHR. Oke. Menggunakan salah satu dari tiga kriteria di atas, nanti kita bisa membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Kira-kira kriteria yang mana? Apakah kriteria sisi-sisi-sisi, ataukah sisi sudut sisi, ataukah sudut-sudut-sudut? Kita cari sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. AB dia bersesuaian dengan yang mana kira-kira? Hati-hati, di sini segitiganya siku-siku. Nah, segitiga siku-siku pastinya berlaku triple Pythagoras. AB3, AC4, ketika mungkin mau dicari BC, dengan gampang kita bisa mencarinya sama dengan berapa? Ya, 5 cm. Nah, PHR, segitiga siku-siku, berarti juga berlaku Pythagoras. PR16, ini sisi miringnya 20, maka PH nanti bisa kita cari dengan mudah sama dengan sama dengan 12 cm. Nah, kalau lupa bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing bahwa PH di sini 12 cm. Ya, artinya segitiga ABC dan segitiga PHR ini tidak diposisikan seletak. Kalian harus lebih bisa menentukan sisi yang bersesuaian. Nah, AB di sini bersesuaian dengan PH. Nah, kita bandingkan karena mau menguji bahwa segitiga ini sebangun. Awas hati-hati, harus bisa membedakan dengan kongruen. Kalau sebangun, sisinya itu bukan sama panjang, tapi sebanding. Kita bandingkan AB dengan PH, sama dengan 3 banding 12. Sekali lagi, dari mana 12 tadi? Dari Pythagoras. Hasil akhirnya 1 banding 4. Nah, ada sudut di sini. Kita tulis ukuran sudut BAC. Nah, kelihatan siku-siku berarti 90 derajat. Ukuran sudut IPR juga 90 derajat. Berarti dia sama besar. Karena sudah diketahui di soal sama dengan 90 derajat. Sisi yang berikutnya kita bandingkan yaitu sisi AC dengan sisi PR. 4 banding 16, 1 banding 4. Nah, dari I1, I2, I3 kelihatan di sini bahwa ada dua sisi yang bersesuaian itu sebanding, perbandingannya sama, dan di tengahnya atau mengapit satu sudut yang sama besar.
Jadi kita simpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR adalah sebangun berdasarkan sisi, sudut, sisi. Contoh kedua, perhatikan gambar. Gambarnya tidak digambar terpisah ya. Bahwa diketahui QR di sini ya, QR dia sejajar dengan ST. QR sekali lagi dia sejajar dengan ST. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga QRB dia sebangun dengan segitiga TSB. Nah, dua segitiga ini yang saya beri warna biru dan kuning, kita harus membuktikannya sebangun. Hanya seperti ini diketahui tanpa ada ukuran sisi. Nah, kita tuliskan manakah yang sama. Kalau menggunakan sisi pastinya tidak cocok karena tidak ada satupun sisi yang diketahui di sini. Pasti nanti kita menggunakan kriteria ketiga, yaitu sudut. Nah, sudut mana saja yang bersesuaian yang sama besar, kita periksa. Yang pertama, ukuran sudut PQR, perhatikan PQR di sebelah sini. PQR dia sama dengan ukuran sudut PTS. Kenapa dua ini sama? Masih ingat pelajaran di kelas 7 tentang sudut? Karena QR dan ST tadi sejajar, maka sudut PQR dan sudut PTS membentuk pasangan sudut dalam berseberangan. Di mana sudut dalam berseberangan itu besarnya adalah sama. Oke, tentunya kalian masih ingat pelajaran di kelas 7 dulu. Yang berikutnya, sudut PRQ dia sama dengan ukuran sudut PST. Kenapa sama? Alasannya sama persis dengan alasan yang pertama, yaitu pasangan sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, berarti tinggal sisanya, pastilah sama. Sisa sudut ketiga, atau bisa kita beri alasan yang lain juga di sini, yaitu sudut RPQ dia sama besar dengan ukuran sudut SPT. Kenapa sama? Di awal tadi sudah persis seperti ini, ada soal seperti ini. Dia sama karena sudut yang saling bertolak belakang, besarnya pun sama. Nah, dari I1, I2, I3 bisa kita simpulkan bahwa sudut segitiga QRB dia sebangun dengan segitiga TSP dengan menggunakan kriteria sudut. Nah, perhatikan gambar berikut, ini sama dengan yang barusan. Kita beri ukuran sisi sekarang. Jika panjang PQ itu 4 cm, panjang RQ itu 8 cm, panjang PR 6 cm, panjang PS 9 cm, tentukan panjang ST dan PT. Nah, dari pembuktian di atas, ketika sudutnya yang sama besar, saya tulis lagi di sini. Nah, ini tadi ditemukan seperti ini. Nah, untuk mencari panjang ST dan PT, kita tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian, ya, ketika sisi yang bersesuaiannya. Nah, untuk menuliskan perbandingan sisi itu ada dua cara. Bisa dilihat langsung gambarnya, ataupun dengan cara lain. Kalau gambarnya terpisah, seperti contoh-contoh sebelumnya, bisa kita dengan mudah menuliskan perbandingan sisinya. Tapi, ketika gambarnya itu saling berhimpit, garisnya jadi satu dan lain sebagainya, kita menuliskan perbandingan sisi itu lebih mudah dengan melihat pembuktian sudut. Nah, perhatikan di sini. Sudut itu pasti ditulis di tengah. Kaki sudutnya ada dua. Nah, ini saja yang ditulis. Perhatikan ini, anak panah yang saya tunjukkan di sini. PR dengan PS. Ini pasti sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan. PR, PS. Yang kedua,
PI banding PT. Yang ketiga, RI banding ST. Artinya, tanpa melihat gambar pun, kita dengan mudah bisa menuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian. Oke ya? Nah, kembali lagi ke soal. Kita masukkan panjang sisi yang sudah diketahui. PR 6, PS 9, PI 4, PT belum diketahui, RI 8, dan ST belum diketahui. Yang dicari nanti. Pertama kita akan mencari ST. Tinggal mengambil dua perbandingan yang di sini. Perbandingan pertama dan ketiga. 6/9 sama dengan 8/ST. Kalikan silang, nanti akan ketemu ST sama dengan 12 cm. Begitu juga dengan mencari PT. Tinggal mengambil dua perbandingan di sini. Saya ambil perbandingan pertama dan kedua. 6/9 sama dengan 4/PT. Kalikan silang, bahwa PT sama dengan 9 kali 4 dibagi 6 sama dengan 6 cm. Nah, dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan ini. Demikian beberapa contoh. Nanti setelah ini kita bisa berlatih soal tentang segitiga kongruen dan sebangun. Selamat belajar semuanya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.